Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiliana Mafira. I will explain about text specification and example blueprint. Okay, I will explain about text specification. Text specification usually called space are generative explanatory document for the creation of the text. Jadi spesifikasi pengujian yang bisa disebut spesifikasi adalah dokumen penjelasan generatif untuk pembuatan tugas uji. Spec tell us the nuts and bolts of. Spesifikasi memberitahu kami mood dan baut dari how to passages the test item, bagaimana cara mengucapkan item test, how to structure the test layout, cara menyusun tata letak tes, the next how to locate the passages, cara menemukan bagian-bagiannya, how to make a host of difficult choices as we prepare test material. More importantly, cara membuat sejumlah pilihan sulit saat kami menyiapkan bahan uji lebih penting. The next they tell us the rationale behind the various choices that we make. Mereka memberitahu kita alasan dibalik berbagai pilihan yang kita buat. Next, the idea of space is rather old. Gagasan spesifikasinya agak lama. Roots 1934 may be the earliest proponent of something like that space. Menurut Roots tahun 1924 mungkin merupakan pendukung awal dari sesuatu seperti spesifikasi tes. The next Fulcher and Davidson believe that space are actually a common sense notion in test development. Menurut Fulcher and Davidson, percaya bahwa spesifikasi sebenarnya adalah gagasan yang masuk akal dalam pengembangan tes. Planning same wish in test authorship. Perencanaan tampak bijaksana dalam ujian kepengarangan. The next, planning in test authoring. Perencanaan dalam penulisan tes. According to Roots 1934, detailed rules of procedure in the construction of an objective examination can hardly be formulated. Menurut Roots tahun 1924, aturan rinci prosedur dalam pembangunan ujian objektif hampir tidak dapat dirumuskan. The type of question must be decided on the basis of set facts. Jenis pertanyaan harus diputuskan berdasarkan fakta-fakta seperti the school subject concerned, subjek sekolah yang bersangkutan. The next, the purpose of the examination, tujuan pemeriksaan. Thus, the length and reliability of the proposed examination, panjang dan keandalan ujian yang diusulkan. Preferences of teacher and pupils, preferensi guru dan murid. Coe 1995 present a series of guidelines for creating
multiple choice test item. Jadi menurut Cho, tahun 1995 menyajikan serangkai pedoman untuk membuat item atas pilihan ganda. The guidelines are specialized in their advice. Pedoman ini spesifik dalam saran mereka. Number 1, before writing the stem, identify the one point to be tested by that item. In general, the stem should not pose more than one problem. Number 2, contrast the stem to be either an incomplete statement or a direct question, avoiding stereotype phraseology. Yang pertama, sebelum menulis batangnya, identifikasi satu poin untuk diuji oleh item itu. Secara umum, batangnya seharusnya tidak menimbulkan lebih dari satu masalah. Dan yang kedua, membuat batang untuk menjadi pertanyaan tidak lengkap atau pertanyaan langsung, menghindari ungkapan stereotipe. Nah, di next blueprint. Jadi saya ada 2 kali di sini, yaitu tentang menyusun 4.2 tentang menyusun teksisan dan tulis sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan persetujuan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteksnya. Dan 4.3 yaitu menyusun teksisan dan tulis untuk menyatakan tentang keharusan dan himbauan melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai sama konteksnya. Nah, di sini di topiknya ini topiknya itu tentang teksisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan persetujuan serta responnya. Nah, di yang kedua topiknya tentang teksisan dan tulis menyatakan tentang keharusan dan himbauan melakukan suatu tindakan. Dan the total dan percentage. Nah, level C1 nya itu knowledge, dan ini C2 nya yaitu comprehension. Nah, ini dan saya ngisinya di evaluation dan the total the percent. Nah, dalam teksisan dan tulis menyatakan dan menanyakan persetujuan serta responnya ini, saya ngambil soal teksnya hanya 5, di knowledge-nya dan di comprehension-nya juga 5, di evaluasinya juga 5, jadi totalnya 15. Dan yang kedua ini tentang topiknya tentang teksisan dan tulis menyatakan tentang keharusan dan himbauan melakukan suatu tindakan. Sama soal tesnya itu cuma nambah 5, di knowledge-nya sama di comprehension-nya juga ambil 5, dan evaluation-nya nambah 5 juga soal tesnya. Nah, jumlahnya juga 15. Nah, totalnya ini semuanya ini totalnya 5, jadi 10. Nah, ini juga 10, di comprehension-nya juga 10, di evaluasinya juga 10, dan di totalnya itu ininya 30, dan ini totalnya masih kosong, ini totalnya ini kosong. Nah, persentasenya dapat 33 ini dari 10 bagi 30 kali 100 dapatnya 33, jadi semua persentasenya 33. Nah, ini juga dikali dengan 100, jadi dia dapatnya 50%, dan ini bawahnya juga 50%. Oke, I think that's all for me.
Thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.